Mulai Minggu 19 Januari 2025, gencatan senjata antara Israel dengan kelompok Hamas akhirnya diberlakukan. Perkembangan terbaru ini disambut gembira warga Palestina di jalur Gaza dan warga Israel. Namun setelah pengumuman gencatan senjata, menurut Badan Pertahanan Sipil Gaza, Israel justru tetap menggempur Gaza dengan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 20 orang. Bagaimana ya mekanisme gencatan senjata Israel dan Hamas ini, dan bagaimana juga respon pucuk pimpinan Israel dan AS? Sebelumnya, AS dan Qatar sebagai penengah antara kelompok perjuangan Palestina dan Israel mengumumkan kesepakatan gencatan senjata itu pada Rabu 15 Januari 2025 malam waktu Doha, Qatar, atau Kamis 16 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan para perunding masih mematangkan perincian teknis penerapan kesepakatan. Warga Palestina lantas turun ke jalan-jalan di Gaza merayakan kegembiraan. Di Khan Yunis mereka menari, mengibarkan bendera-bendera Palestina dan membunyikan klakson mobil. Di Tel Aviv, Israel, keluarga para sandera dan kawan-kawannya juga bersukacita mendengar kabar pengumuman kesepakatan gencatan senjata. Adapun mekanisme gencatan senjata dibagi dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 33 sandera warga Israel akan dibebaskan. Mereka adalah para perempuan, anak-anak, dan laki-laki berusia di atas 50 tahun. Tahap awal berlangsung 42 hari mulai akhir pekan ini. Selama periode itu, 33 sandera Israel akan dibebaskan dari Gaza. Sementara Israel hanya menyebutkan beberapa orang warga Palestina dari Gaza dan tepi barat akan dibebaskan. Israel nggak menyebut jumlah pasti yang akan dibebaskan dari berbagai penjara itu. Selama 42 hari mendatang, Israel akan menarik pasukan dari daerah Gaza yang padat. Sejumlah pejabat Israel menyatakan tidak akan ada penarikan pasukan sepenuhnya sampai seluruh warga Israel dibawa pulang dari Gaza. Bahkan pasukan Israel akan ditempatkan di jalur Gaza hingga 800 meter dari perbatasan Israel-Gaza. Setelah gencatan senjata berlangsung 16 hari, para pihak akan mulai merundingkan tahap kedua. Di tahap kedua ini barulah semua sandera akan dibebaskan. Nah, selang beberapa jam setelah Al Thani dan Biden mengumumkan kesepakatan gencatan senjata, sejumlah pihak di Israel justru menyatakan keberatannya. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan kesepakatan belum lengkap. PM Israel Benyamin Netanyahu tidak kunjung menyatakan menerima kesepakatan itu. Ia berkilah tanggapan resmi pemerintah Israel akan disampaikan setelah perincian teknis penerapan gencatan senjata selesai disepakati. Seorang pejabat Israel mengatakan penerimaan Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata tersebut masih belum resmi dan masih menunggu persetujuan Kabinet Keamanan dan pemerintah Israel. Menurut rencana, mereka akan bersidang hari Kamis ini. Kesepakatan tersebut diperkirakan akan mendapat persetujuan meski ada penolakan dari sejumlah pihak di kalangan sayap kanan dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Kesepakatan gencatan senjata ini faktanya juga menimbulkan polemik. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden terpilih AS Donald Trump saling berebut klaim menjadi yang paling berjasa dalam pencapaian kesepakatan gencatan senjata antara kelompok Hamas dan Israel di Gaza. Keduanya sama-sama ingin menjadikan kesepakatan gencatan senjata itu sebagai bagian dari kesuksesan menangani krisis Timur Tengah yang akan menjadi warisan masa jabatan kepresidenan mereka. Bagaimana kelanjutan gencatan senjata ini? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.